Hello, be back in this channel, Miss Dias RD Channel. With me Miss Dias dan masih membahas tentang modul kewirausahaan. Kali ini Miss Dias mau kasih tahu kalian, setelah kalian tahu nih banyak hal tentang kewirausahaan sebelumnya yang ada di suplemen 1 di buku modul kewirausahaan. Sekarang Miss Dias mau kasih tahu langkah-langkah menjadi wirausaha. Oke, ini adalah yang versi 1 ya. Di video berikutnya Miss Dias bakalan ngasih versinya Bapak Tung Desem Waringin. Oke, kalau ini versi modul kewirausahaan. Gimana sih langkah-langkah memulai menjadi wirausaha? Ini dia yang bisa Miss Dias rangkum dari modul kewirausahaan. Well, wait. Yap. Ini dia. Langkah-langkah memulai wirausaha atau langkah-langkah menjadi wirausaha. Apa aja sih langkah-langkahnya? Nah, menurut modul kewirausahaan suplemen 1 bahwa ada 5 loh langkah untuk menjadi wirausaha. Yang pertama, pilih bidang usaha yang Anda minati dan miliki hasrat dan pengetahuan di dalamnya. Oke, jadi kamu disuruh milih usaha yang diminati. Means that you should like the business. Kamu harus suka dulu sama bisnis apa yang bakalan kamu mulai. Jangan terpaksa, tapi sukai dulu. Miliki minat pada bisnis yang akan kamu mulai itu. Kemudian miliki hasrat. Hasrat itu kayak keinginan gitu, ya, keinginan untuk melakukan bisnis itu. Dan yang berikutnya adalah selain hasrat yang harus dimiliki juga adalah pengetahuan tentang bisnis itu. Jadi kayak product knowledge seperti itu yang berkaitan dengan bisnis itu. Jadi langkah pertama adalah pilih usaha yang kamu suka, lalu punyalah motivasi dalam diri untuk memulai usaha itu. Dengan begitu, kamu juga diharuskan memiliki product knowledge atau pengetahuan berkaitan dengan usaha itu. Oke, pilih dulu, oke, yang kamu suka. Kemudian yang kedua, perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Oke, jadi setelah kamu, sebenarnya ini boleh ditaruh lebih di atas atau di bawah. Pokoknya ketika kamu ingin jadi wirausaha, yang penting adalah jaringan. Oke, jaringan. Tapi ini bukan bisnis MLM loh, ya. Jadi nggak cuma bisnis MLM yang perlu jaringan. Ketika kamu mau jadi pedagang, wirausaha, ya pebisnis lah ya, kamu butuh jaringan atau pertemanan, ya, yang banyak. Kamu misalnya nggak terlalu bisa berteman gitu. Oke, ketika kamu mau jadi wirausaha, berarti kamu harus belajar berteman dan memiliki banyak teman. Karena siapa sih yang pertama kali menjadi konsumen atau klien kita? Ya orang-orang di sekitar kita, teman-teman di sekitar kita, jaringan di sekitar kita gitu. Ya, itu baru bahasanya adalah pembeli atau klien. Nah, kalau misalnya kita mau kolaborasi sama bisnis lain, berarti kan kita harus punya jaringan bisnis lain, berteman dengan owner bisnis lain, sehingga kita bisa collab dan membuat usaha kita lebih besar gitu. Ya, jadi lakukan yang kedua, yaitu perluas dan perbanyak jaringan bisnis dan pertemanan. Banyak teman, banyak berkah. Gitu. Well, yang ketiga. Oke. Pilihlah keunikan dan nilai unggul dalam produk atau jasa Anda. Seperti yang dinyatakan tadi. Ya, kalau nggak bisa bikin yang baru, bikin yang beda. Jadi pastikan yang baru yang kamu buat itu unik dan unggul, atau pembeda yang kamu buat ini adalah unik. Unik ini artinya nggak ada yang sama punyamu. Yang sama persis maksudnya. Kalau yang sama dikit-dikit mungkin ada. Dan unggul. Unggul ini ya secara mutunya bagus gitu ya. Dan ya lebih bagus dari yang lain gitu. Pokoknya mau bagusnya segini, lebih bagusnya segini atau segini, yang penting lebih unggul daripada yang lainnya, sehingga produkmu akhirnya dipilih gitu. Oke. Next, jaga kredibilitas dan brand image. Oke, dia suka ini brand image. Oke,
image dari brand atau usahamu ini harus dijaga gitu. Kamu punya usaha apa? Kita lanjut deh, pisang goreng gitu. Brandnya apa? Raja Pisang gitu misalnya. Kenapa disebut Raja Pisang? Brand image-nya apa? Kredibilitasnya bagaimana? Oh, Raja Pisang ini adalah kenapa disebut Raja Pisang? Karena dia ya secara rasa itu raja, juara gitu kayak. Terus habis itu kualitasnya, harganya, semuanya itu terjelas brand image-nya gitu. Ya, itu tuh harus dijaga. Jangan sampai kamu ngaku bagus, tapi ternyata kamu tidak bisa menjaganya dan sebuah kondisi membuat misalnya pisang gorengmu itu tidak sesuai seperti yang kamu elu-elukan pada orang lain. Oh, enak, gurih, renyah, manis, tapi ketika dicoba tidak seperti itu, berarti kamu tidak mampu menjaga kredibilitas dan brand image. So, salah satu karakter dari wirausaha adalah ya jujur terhadap brand image. Jangan tipu-tipu. Ya, namanya orang nipu, ujung-ujungnya bakalan ketahuan juga bohongnya. Ya, sebaiknya dari awal sudah dimulai dengan kejujuran. Seperti itu. Next, tapi yang terakhir, berhemat dalam operasional secara terencana serta sisihkan uang untuk modal kerja dan menambah investasi alat-alat produksi dan jasa. Oke, sebelumnya Miss Dia sempat bilang kalau seorang wirausaha memiliki kebebasan secara finansial, bukan kebebasan sih, memiliki kontrol terhadap finansialnya gitu. Kontrolnya berjenis apa? Apa suka-suka hura-hura gitu, dapat untung dikit langsung makan enak, langsung pergi ke hotel yang mewah dan lain sebagainya. Bukan gitu. Seperti yang terakhir ini maksudnya, ya. Langkah-langkah memulai wirausaha yang ini bahwa salah satu langkahnya adalah berhemat dalam operasional secara terencana. Jadi dia mengontrol finansial seorang bos itu dengan rencana yang sangat matang gitu. Berapa persen untuk investasi, berapa persen untuk membeli barang-barang produksi, misalnya pensupport produksi atau jasa dan lain sebagainya. Itu terencana gitu secara finansial gitu. Jadi, ketika kamu sudah melakukan 5 langkah ini, maka kamu siap menjadi wirausaha. Tapi menurut Miss Dias, jangan terlalu banyak teori deh untuk menjadi wirausaha. Teori boleh ada, tapi yang lebih penting adalah kamu memulainya. Ketika kamu misalnya terlalu banyak mikir dan nggak mulai-mulai, ya kamu yang nggak jadi wirausaha gitu. Beda lagi ketika kamu setelah tahu teori, lalu kamu aplikasikan, lalu kamu perbaikin lagi, evaluasi, belajar teori lagi, bolak-balik aplikasi, belajar teori, dan lain sebagainya, itu beda lagi hasilnya. So, mulailah segera menjadi wirausaha. Sudah segini banyak, Miss ngomong dari depan tadi, ya tentang bagaimana membangun mimpi menjadi wirausaha, plus minus wirausaha, kayak definisi wirausaha dan lain sebagainya sampai udah langkah-langkah mau menjadi wirausaha. Why don't you start now? Oke. Tapi kalau kamu masih ragu juga, ya udah tunggu video berikutnya. Berikutnya adalah langkah-langkah memulai wirausaha dari ahlinya, Bapak Tung Desem Waringin. Kamu nggak tahu siapa Bapak Tung Desem Waringin? Kamu langsung ke Google aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ya, selamat menjadi wirausaha dan bos-bos kecil di sana. Oke, bye-bye.